Gini, seandainya ini Sintayong nih. Nah, ini Sintayong, lo ngomong apa sama Sintayong nih, Coach? Yong. Dengerin Yong. Jadi di gue, haters gue sama fans gue kalau bahas timnas gabung. Mereka dukung gue semua. Sumpah sama Coach ya, ada orang ya dari Ajax ya yang ngata-ngatain Utrecht, yang kayak ini Utrecht kampungan, Nora, macet mulu. Ada banyak. Ya, gitu kan. Nggak ramah kan orangnya. Nggak ramah. Orang Utrecht nggak ramah. Orang Utrecht nggak ramah. Banyak gaya. Banyak gaya. Tiba-tiba orang tersebut nyalonin jadi pemimpin di Utrecht. Apa yang lu lakukan? Ya, dia datang aja udah habis ya. Bandung Jakarta untuk gue kayak Utrecht Ajax. Impossible lu dukung Persib contoh, mendadak lu jadi Boboto, mendadak jadi Jackmania. Itu impossible. Jadi kalau misalnya nanti Coach ya, ada orang Ajax sih ya, Rotterdam nih. Dia datang ke Utrecht nih Coach ya. Ya kan? Nanti kalau saya jadi pemimpin Utrecht, fans Utrecht sama fans Ajax nggak ribut lagi. Gak mungkin. Lu gak mungkin fans Ajax terus lu dukung jadi mendadak fans Utrecht hanya karena lu punya jabatan. Bullshit itu. Gak bakalan. Seperti yang gue bilang, sebelum dia pidato udah habis duluan. Orang kayak gitu harus lu curigai kok dia bisa seperti itu. Ini karena pelin-pelan, ini bahaya orang kayak begini, oportunis kan. Ya orang yang dengan gampangnya pindah klub, itu orang nggak bisa dipercaya itu. Kalau dari Coach sendiri Coach, lu ngeliatnya yang ideal nih, sosok ideal pemimpin Jakarta Coach. Lu ngeliatnya yang kayak gimana nih? Yang kenal Jakarta. Yang kenal Jakarta, gue boleh sebut nama nggak? Boleh. Gue sih. Nah, jadi udah cocok nih, Pip. Udah cocok, Pip. Udah cocok. Ya, biar sah ya kan. Selamat datang di Asumsi bersama Pip Safi, Pangeran Siaan dan Coach Justin. Wih, tepuk tangan. Lu kok kaku banget, Pip? Ini formal. Enggak, gue langsung head to head begini dua orang. Takut ya, bener. Langsung head to head. Santai aja, relax. Dan lagi ceria banget kan. Coach auranya lagi ceria nih Bang ini. Kenapa? Warna-warna banget bajunya nih. Ini kita menghargai 12 presiden kita. Enggak, ini yang paling sering lihat dia pakai baju ginian Arya Budi Total Politik. Ini tuh merchandise mereka. Iya. Ya, gue lihat dari wah ini gue harus beli nih. Harus enggak, gue minta bukan beli, dikasih. Tapi keren ini, suka gue. Idenya bagus. Tapi Coach mau ke Portugal, habis ini langsung berangkat ya. Mau ke Portugal. Dia mau ngapain? ketemu Leao ya, Leao. Enggak ketemu Leao. Bawa 17 pemain yang muda. Korea itu ya? Korea Seleção. Terus kita tanding lawan Akademi Benfica, Akademi Sporting, latihan, nonton match. Jadi Pak Bambang Pacul ingin memberikan experience, pengalaman yang mungkin mereka alami sekali dalam seumur hidup mereka. Ke Portugal, latihan di tempat Ronaldo dulu besar. Gitu. Lo di situ sebagai apa sih? Gue talent scout ya. Gue the boss. The boss. Ini coach yang enggak nge-coach ini lain coaching nih. Enggak juga kan. Enggak juga. Konsultan juga. Gue boss. Itu gue punya coach yang latih. Konsultan juga tapi dia. Iya. Nah, kita mau bahas timnas sekarang Coach. Bahas timnas. Ini kan banyak banget nih. Ntar gue minum dulu sebelum keselak gue kalau bahas timnas. Bagi aku air putih. Ini nggak mau nih. Enggak, itu Coca-Cola itu harus murni. Pange juga setuju. Enggak suka gue sama. Amer pernah Coach, Amer, anggur merah. Gue enggak minum alkohol. Dia minum alkohol ya. Lu bayangin aja ya. Haram. Minum alkohol aja, minum alkohol aja kelakuannya kayak gini apalagi minum kan. Enggak, gue enggak perlu alkohol. Dia bilang enggak minum alkohol haram, tapi makan babi. Nah, ini kalau makan babi bayar itu halal. Buat gue. Iya, boleh. Ini kita bahas timnas Coach. Timnas kan lagi banyak dramanya juga, lagi kemarin terseok-seok juga gitu. Sebenarnya nggak banyak dramanya apa? Nggak ada drama. Lawan Jepang kali ya wajar. Ya itu drama itu gara-gara itu. Karena orang punya ekspektasi yang bermacam-macam. How can you ekspektasi 100 rank 130 lawan rank 15? Come on. Nggak mungkin kalah, cuma nggak sampai 4-0 gitu Coach. Dan sama-sama Cina Eropanya 7-0, Bahrain 5-0. Gitu. Iya, cuman kan kayak kenapa nggak datang kayak superior gitu loh timnasnya. Tapi kalau Ragnar bangun gol itu pas one-on-one kan beda situasi. Iya. Enggak, tapi gue nggak fair ya kalau lu salahkan Ragnar. Ini gue putar balik lagi.
Kalau sebelah Ragnar itu ada strike masuk, dia passing ke strike goal juga. Kenapa dia sendiri? Kenapa nggak ada strike? Karena strike terlalu ke belakang. Ini contoh Kevin Dix masuk, oke? Dia crossing. Si strike ini harus dari belakang lari ke depan, telat kan? Ya enggak, soalnya kan kalau lihat itu kan sebenarnya salahnya Jepang kontrol bola itu kan. Salah kontrol. Makanya orang nggak siap untuk tapi counter. strike juga jauh di belakang. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Orang kan bilang, jadi gue berapa hari terakhir ini kan sering bahas timnas ya. Berapa hari terakhir? Ya dua Berapa bulan Setiap terakhir? timnas, setiap Bukan timnas timnas jago, bahas. sebenarnya timnas Iya, jago. bukan maksud gue setelah Jepang ini maksud gue. Iya. Bener-bener intens sekali ya. Terus gue dengar banyak komentar, ya kalau Ragnar salahin Ragnar. Gue bilang, bullshit sarang Ragnar. Pemain depan kurang klinis, bullshit. Kalau lu tahu pemain depan lu nggak klinis, lu ganti di bench, emang kualitasnya beda? Sama aja. Kualitas depan kita yuk gitu-gitu aja, iya kan? Pertanyaan kedua kan adalah bagaimana lu bikin pemain depan lebih efektif? Lu rubah sistemnya. Kalau lu sendirian, apa yang terjadi kalau ada 2 orang, 3 orang yang pegang bola dapat opsi lebih banyak? Nah karena ini gak ada sendirian, sebenarnya susah. Kualitas kita bukan Haaland. Ya, tapi Jadi kalau kalau salahin Ragnar, gue nggak setuju Nah, juga. kalau misalnya nyalain individu sih udah jelas enggak. It's a team sport. Teamwork, betul. Dan itu kan cuman satu momen doang. Iya. Sebenarnya. Betul. Dan kalau kita cetak gol, do you think kita nggak kalah? Kalah juga. ya. Ya enggak lah kalau misalnya Kalah Berubah, juga, berubah, Pak. Ya berubah. udahlah, kalah kelas. Cuma kita. siapa tahu udah leading 1-0 kan. Ya. Ya kan, kita parkir Transjakarta bos. Iya, parkir semuanya. Gawangnya kalau bisa kita balik. Gini, Bukan Transjakarta ntar. Trans Jabodetabek. Jabodetabek nanti ya. Nanti. Bang, Nanti ada. lu lihat salah satu filosofi Sintayong kan memperkuat lini belakang. Setuju? Baru ke depan. Kita kebobolan 9 gol 5 pertandingan. Iya. Jadi lini belakang lu sehebat apa? Iya, gini loh. Kalau gue sama kayak Coach, gue bilang kita bereaksi berlebihan sama kalah 4-0 sama Jepang tuh lebay Iya. banget. Itu calculated loss. Iya. Dan lu bayangin aja Jerman sama Spanyol aja kalah sama Jepang di Piala Dunia. 2 kali lo Jerman. Sekaligus menunjukkan sama Coach kalau orang Asia itu bisa main bola. Nah, ya bisa main bola. Jago, Karena kalau buat jago, Coach jago. nggak Ya bisa. untuk bisa cuman ya gitu-gitu aja. Nggak level Eropa. Untuk Asia mah canggih. Nggak level Eropa gimana itu udah ngalahin ngalahin 2 juara dunia udah dikalahin itu sama Jepang. kebetulan ya. Jerman, Jepang. Iya. Pengen Jepang, ngalahin Belanda Spanyol. aja Belanda nggak nyampe sih. Main Iya, parkir iya, bis keles ya lawan Belanda 2010 kalah juga 2010 Jepang. udah lama itu. Berarti kalau kayak misalkan masih ada yang bahas, tapi kenapa kalahnya sampai 4-0 kejauhan? Padahal banyak Enggak, nama-nama enggak, juga enggak. Eropa. Itu nggak masuk Lu akal harus menurut lu, pisahkan antara hasil akhir dan berjalan pertandingan. Di babak pertama peluang kita lebih baik daripada Jepang. Babak pertama Indonesia mainnya bagus. Iya. Apalagi sebelum gol Jepang ya. Iya. Itu kita bagus main. Cuman Jepang 2 peluang 2 Langsung gol. 2 gol. Di babak pertama 3 peluang 2 gol 1 shot ke Martin Pass. Udah that's it. Sementara kita dapat dari Kevin Dix, dari apa, ada beberapa peluang. Nah, tapi bedanya kualitas, ini kualitas Jepang kita di sini. Tahu bedanya kualitas bagus sama kualitas so-so apa? 2 hal doang. 1, akurasi passing, pemain Jepang lebih akurat passingnya. Kedua, membuat kesalahan, pemain Jepang jauh lebih sedikit daripada kita. Gol-gol itu kan individual error. Iya, betul. Ya, jadi but it happens. Maka dari itu gue bilang kalau lu tahu tim lu sering bikin kesalahan, it's okay. Karena lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Iya. Iya. Itu keluar juga tuh kan. Keluar juga tuh kan. Iya kan? kemarin Nah, artinya lu harus cetak gol. Tapi bagaimana lu cetak gol kalau lu counter dari sayap, Yakob Sayuri tak lari tiba-tiba dia berhenti. Ya berhentilah wong di depan gak ada orang. Ada orang. Gimana lu ada orang kalau Ragnar sama Strike disuruh turun ke bawah? Jadi sistem yang salah bukan pemainnya. Berarti kalau sistem yang salah maksudnya Lu taktik rubah ST-nya. sistem lu. Sekarang gini, gue tanya sama lu. Gue tanya sama lu dah. Apa? Lu kan orang Batak lu. Lu dari kecil sukanya makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, oke? Dari kecil udah dididik nasi goreng sampai sekarang, oke? Nah, gue pengen lihat dia beneran kena ngantar Iya, pertanyaannya. iya. Mau kemana? Soalnya kadang-kadang suka miss soalnya terus. Bentar. Terus. Gue pengen denger aja. Let me finish. Terus. Biar Om yang jelasin. Lu makan nasi goreng terus. Bentar. By the way, umurnya Coach Justin sama beberapa cagup tuan deal. Iya. Makanya jangan songong jadi cagup juga. Ada hadiah lu. Gak ada berarti urusan lu mau cagup atau enggak. Ada hadiah lu. Oke? Sampai lu tua lu menikmati. Dari kecil sampai tua nikmati.
mendadak lu disuruh makan rawon. Oke. Bukan, itu udah Lu bilang. tunggu dulu, lu mungkin menikmati, tapi lu kan nggak biasa. Ya kan, lu berusaha untuk menikmati. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lu berusaha. Tapi yang lu menikmati kan nasi goreng kan dari kecil. Oke, sekarang gue tanya. Lu dari kecil main 4-3-3 dari umur 6 tahun. Pemain bola. 4-3-3, 4-3-3. Di usia 25, lu disuruh main 3-4-3. Kagok kan? Mereka berusaha untuk bermain 3-4-3. Kemarin Kelvin Verdong keluarkan statement, ya chemistry-nya nggak dapet. Ya nggak dapet lah, pada bingung main 4-3. Dari tempat kita, dari pemain kita yang main 3-4-3 siapa sih? Oke, it says sama Rizky Ridho di Persija. Oke, that's it. Lainnya nggak biasa. It's different. Lu sebagai back kiri di 4 back atau back kiri di 3 Jadi back. wingback. Beda. Decision makingnya, covernya, positioningnya. Good, biarin dulu kan. Sintayong main 3, gue mau lihat. Oke, seri. Happy kita semua. Justru gue putar balik. Kalau main 4-2-3-1, 4-3-3, mungkin lu bisa menang yang seri. Nah sekarang kalah lawan Cina. Kita lihat, jangan lihat skor. Dari permainan. Salahnya di mana? Salah satu kesalahan kita kan membuat peluang, finishing jelek. Lalu lihat lagi, kok bisa finishing jelek? Ya di situ lu analisa kan. Masalahnya di mana? Kalau gue bilang, sistem kita terlalu defensif. Pemain kayak Haye bilang, ya Haye fisiknya nggak kuat. Kekuatan Haye di mana? Kan distribusi bola. Ibarat Pirlo disuruh main kayak Gattuso. Disuruh ngobok-ngobok kiri kan. Ya nggak bisa ya, capek lah. Tenaganya habis bukan dengan kekuatan dia. Nah ini yang jadi masalah dengan sistem. Berapa match gue diem aja, nggak pernah gue bahas. Karena gue mau lihat secepat apa. Ternyata nggak semua pemain bisa cepat adaptasi. Kecuali pemain lu tier 1. Baru lu bisa cepat adaptasi. Ternyata pemain kita nggak begitu bisa. Mereka berusaha. Jadi pemain kita bukan tier 1, Coach. Ya enggak lah, tier 3, 4, 5. Contoh. Cuma banyak orang yang nganggap tier 1 kan soalnya. Iya orang tolol aja nggak berarti tier 1. Tier 1 dari mana? Lu main di pemain hebat kita ya. Jay Izes. It says papan bawah Serie A. Tapi tetap Serie A. Iya, paling tapi atas, papan bawah Serie A. kan. Bukan Milan, Inter atau Juve. Kelvin Verdong, NEC. Not even FC Utrecht, NEC. Tom Haye, Almere. Siapa lagi? Max Hilgers, yang lumayan, Twente. Masih di bawah Utrecht tapi masih oke lah. Ivar Jenner yang dibilang hebat, yang sering jadi starter kan, Jong Utrecht, main di Divisi 2 Belanda. Terus ada yang namanya, satu pemain yang namanya Eliano Reinders, yang main di Zwolle, di tim utama, bukan tim kedua, tim utama, di Divisi 1, utama, Divisi 1, di atasnya Ivan Jenner, kagak dimasukin. Masa iya dia kalah kualitas sama Hoki, sama Egy, sama Witan? Nggak make sense. Penjelasannya apa? Ya dia kurang bagus untuk masuk tim inti. Oh, berarti ini kalau bisa gue simpulkan, Coach ini STI out nih kayaknya. Wah. Enggak, gue sampai detiknya ST-in. Karena gue sebagai mantan pelatih, gue selalu bilang kasih dia kesempatan. Tapi pelatih harus berubah. Gue kasih dia kesempatan 5 match. Lihat kesalahan apa. Pelatih gitu dong. Semua pelatih mau lempar tebing kan sama apalah. Lu Lempar tebing apanya? Ada pelatih. lu lihat kesalahan-kesalahan di mana baru lu perbaiki kan. Nah, sekarang gua anggap 5 match ini eksperimen lah. 5 match ke depan krusial. Lu menang 3 home game, lu akan lolos. Karena di luar Jepang ini ketat sekali. Selisih rank 6 sama rank 2 kan cuma 3 poin. Artinya setelah 5 match loh. Artinya saling bisa mengalahkan dan banyak seri. Jadi kalau lu menang 3 kali di kandang, lu akan lolos. Tapi sejauh ini kalau lu ngeliat kayak perubahan yang tiba-tiba perubahan radikal dari Gak STI, radikal, bisa nggak? Bisa gak nggak? radikal. Asumsi dia main 3-4-3, oke. Ya. Tapi biarin Ragnar sendirian di depan. Ya atau Ragnar atau Strike lah, salah satu. Biar kalau dapat counter, yang dari sayap itu ada targetnya. Sekarang susah sendiri semua. Tapi masih bisa feeling ada ke round 4 ya, Ya, berarti. gue nggak tahu sekepala batu apa Sintayong ini. Hmm. Tapi gue bukan tim Sintayong out ya.
Ya. Kalau gue sih perspektifnya menurut gue kita harusnya sih appreciate dan bersyukur aja nyampe sini. Ya itu betul. Enggak, soalnya Setuju. kenapa? Soalnya menurut gue kayak kemarin kan abis kalah sama Jepang orang ngamuk-ngamuk kuliah tuh di timeline. Iya. Ya kan? Wah ini kita butuh pelatih yang lebih canggih lagi dari Sintayong. Karena pemain kita kelasnya udah kayak gini. Menurut gue tuh kalimat aneh banget menurut gue. Karena ya enggak, Sintayong ini menurut gue pelatih yang sesuai. Bahkan ketika pertama kali dia megang timnas Indonesia tuh, itu kita beruntung banget dapat dia menurut gue. Ini pelatih levelnya Piala Dunia bos, gitu. Nah tapi ketika kita dapat pemain-pemain yang diaspora ini, yang dari Eropa, menurut gue sama Sintayong tuh malah level yang sama. Emang gini nih, kalau misalnya kemarin pelatihnya kita lihat siapa misalnya? Pep gitu. Emang bakal berbeda hasilnya? Gue nggak yakin. Tetap kalah lawan Jepang. Nggak yakin Kalah juga kualitas gue. pemain. Gitu. Ujungnya yang nendang bola kan pemain, bukan pelatih. Jadi ujungnya jangan reaktif berlebihan. menurut Betul, gue. I agree. Cuman lu juga harus setuju. Waktu gue kan nggak tahu kekuatan sepak bola Asia kan, kecuali badminton gue tahu. Badminton tahu. Kalau sepak bola kan gue nggak tahu. Jago loh coach, Jepang jago. Oh iya, juara dunia kita banyak. Asia itu nomor wah Enggak, kalau bukan, badminton semua bola, sapu bola, bersih. bola, Enggak, kalau Nggak bola mau enggak. bilang jago. Nggak mau bilang jago dia. Gue lihat dulu kekuatan, yang gue lihat kan ranking. Eh. Kalau Jepang gue tahu. Gue bilang dari awal Jepang sapu bersih. Australia, ya Australia memang kayak gini gedong semua. Australia yang sekarang jelek menurut Iya, gue dibanding jelek. main dulu ya. Beda, Beda, Gedong beda. semua. Beda. Saudi, ya Saudi kayak gini aja. Mancini lagi, pelatih lama. Nggak sanggup, otaknya nggak main. Main dribbling, crossing aja. Otaknya di bawah Mancini nggak main. Terus ya Bahrain lagi, Cina lagi. Artinya kita selevel. Kita selevel itu. Jadi kenapa tuh kalau lu bilang Justin bilang kita selevel, kok kita baru 3 poin? Nah ada yang salah dong. Oke, pemain yang nendang bola. Tapi kita lihat lagi peluangnya lahir dari mana. Oke, kita lihat kenapa kita nggak finishing, kenapa kita nggak bisa pegang bola di tengah, kenapa kita sering kali mundur lawan Bahrain, lawan Saudi babak kedua, lawan Australia selalu mundur. Toh kebobolan 9 gol. Ada yang salah dengan sistem lu. Harusnya lu sebagai pelatih ngaca. Lu perbaiki lagi, turunin ego lu, Asian value ini turunin. Orang Asia itu egonya nomor 1 dah, nggak ada yang ngalahin. Ini Tapi gini ngomongin nggak, orang Coach? Belanda menurut gue sih nggak ngaca sih orang Belanda. Ngomong egonya nomor Nggak satu. ada Belanda ego. nomor Tapi 1. masuk akal gak kalau misalkan gini, ini kan kalau misalkan STY-nya kan emang pelatih yang udah cukup bagus lah gitu, dan Ya. yang didatengin juga pemain-pemain walaupun bukan tier top tapi dari Eropa juga. Ya. Masuk akal gak kalau misalkan di match-match selanjutnya tuh kayak udah datang superior aja, datang ball position aja, datang Enggak, terus lu aja. kan harus ngikutin instruksi pelatih. Iya, maksud gue Sintayongnya kayak udah nih kita superior nih di atas Bahrain. Iya. Lu main sesuai habitat, terus contoh yang nasi goreng sama rawon tadi. Disuruh makan, mereka berusaha menikmati. Terus suruh kembali makan nasi goreng. Nggak kena contohnya. Kembali makan nasi goreng, mereka menikmati lagi. Main bola itu harus happy dari sini. Dan sekarang mereka nggak happy. Iya. Karena disuruh main 3-4-3, mereka nggak biasa. Ada satu hal lain yang sebenarnya menurut gue lucu ya, karena kita ini manage timnas itu kayak rasa manage klub. Karena tiap match day bisa ada pemain baru, ya nggak? Iya. Ya kan, gitu. Gue nggak tahu kita ngomongin soal keberlanjutan untuk pelatihan, ya, untuk trainingnya itu gimana, chemistry-nya. Karena ya kayak misalnya kemarin, gue sih seneng-seneng aja Kevin Dix standarnya oke lah. Iya. Ya, tapi kan kita tiap match day ada pemain baru terus kan. Gue nggak tahu lo mandangnya gimana nih coach. Gue sih kalau pemain barunya ada nilai tambah kayak Kevin Dix, kayak Itses, kayak Tomae, gue nggak, kayak Martin Pas, nggak masalah. Gue nggak masalah soal itu. Karena once mereka masuk, mereka akan terus kan, bukan bongkar pasang kan. Nah pertanyaan kan sekarang kalau lu udah punya pemain yang budaya yang sama, bahasanya sama, kok mereka nggak kompak? Itu tugas pelatih. Cetak gol bukan tugas pelatih. Tapi pelatih memperbesar peluang agar kita bisa cetak gol. Nah dengan sistem kayak begini, peluang itu kecil. Jadi ibarat kualitas pemain kita itu di D, tugas pelatih ngangkat ke C. Oke? Walaupun so-so aja kualitas. Nah sekarang kita yang udah turun ke E. Ngerti nggak? Ya. Nah ini yang gue kritik Sintayong. Gue itu nyaris nggak pernah kritik Sintayong. Kan?
Karena gue selalu bilang kasih pelatih kesempatan. Lo udah pernah ngobrol sama Sintayong belum? Belum. Pengen ngobrol nggak lo? Boleh. Kira-kira ngomongin apa coach? Ya soal strategi nih. Apa kira-kira coba lo? Ya seperti yang gue jelaskan. Gini, seandainya ini Sintayong nih. Nah, ini Sintayong. Lo ngomong apa sama Sintayong nih coach? Yong. Dengerin Yong. Muda berarti. Pemain lo itu sudah dari kecil bermain 4-3-3. Kok lu mendadak coba berusaha mereka main 3-4-3. Ini mulai dari situlah. Ya mereka harus bisa adaptasikan. Yong, lu kan tahu kualitas mereka itu rank 3-4-5 di Eropa. Bukan main di Barcelona kayak Jepang kan. Minimal ada pemain Liverpool, Brighton, Frankfurt, mana banyak lah macam-macam. Ya kan nggak selevel itu pemain kita. Jadi adaptasinya lebih susah. Jadi ya, lu mau nggak ngerubah? Enggak, gue. Jawab. Sebenarnya gue nggak bisa jawab. Harus dipanggil JJ dulu. Iya. Itu JJ. Apa maksudnya ini? Gitu kan. Itu akan gue akan bicara sebagai fans ya. Sebagai fans yang menurut gue seperti apa. Pasti dia ada penjelasannya kan. Ya biar orang nonton. Ini kalau bisa on air kan. Biar pemain juga, penonton juga tahu penjelasannya apa. Lu tahu kalau di luar ya, di timnas Eropa lah, mereka melakukan perubahan pergantian pemain auto, itu mereka di press conference bilang hari ini ya kita nggak mainkan Frenkie de Jong tapi Joey Veerman, karena Joey Veerman lebih bisa bertahan, Frenkie de Jong terlalu sering ninggalin posisinya dan lawan tim kayak Jerman kayak gitu-gitulah. Sintayong nggak pernah melakukan itu. Nah, tapi kalau misalnya Sintayong nggak pernah menjelaskan itu, kan kalau kita lihat fans kita nih ya, fans bola Indonesia ini kan memang die hard, kalau ngomong die hard mah die hard udah pasti ya, militan gitu. Tapi kadang-kadang juga banyak yang nggak terima kalau timnasnya dikritik, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Sama kayak fans juga lah, fans Madrid, fans MU, katrok semua, kardus semua itu. Nggak terima kalau timnya dikritik. Iya, tapi ujung-ujungnya apa? Kita punya UCL trophy, Arsenal no trophy. Tapi kalau itu ya banget Bang, gue sering siaran sama beberapa pemain kan, mantan pemain timnas kan. Dia tuh kalau off cam emang sebel banget. Ini harusnya gini. Tapi pas on cam langsung, oh ini bagus tuh, harusnya kurang. Gitu ada. Iya ada. Mereka nggak berani sering ngomong. banget. Iya, karena militansi fans timnas gitu. Nah, tapi coach gini. Tapi yang seru kalau bicara timnas, ini intermezzo dikit. Gue kan syuting sama Ivar Jenner, Tom Haye di Senayan. Syuting latihan biasa lah. Dari situ dari mobil kita ke Fairmont kan. Mobil ke Fairmont, tiba-tiba si orang Indosat, orang Indonesia, ya kita udah selesai, mohon maaf kalau ada kesalahan gaya Indonesia biasa. Gue bilang dalam bahasa Inggris biar ngerti. Dengerin, kalau lu sama orang Belanda lu nggak perlu gituan. Tahu Tom Haye bilang apa? Iya betul, karena kalau lu bikin salah kita pasti ngomong langsung. Tom Haye bilang gitu. We will tell you if you make mistakes. Nah itu kalau ini gue lagi rame juga coach di Twitter tuh Bang Pange, karena tadi singgung bahasa Inggris. Kemarin tuh ada orang yang compare kayak ketika Pep marah-marah di babak pertama gitu kan, pemain langsung ngerti karena Pep bisa bahasa Inggris. Yeah. Nah ini ada yang rame nih di X ya, kayak entar bisa nggak kayak Sintayong Twitter aja ya udah Twitter. Ya udah sekarang udah X gitu. Enggak, gue I don't care dengan X. Ya udah. Untuk gue Twitter. Ya udah. I don't like Elon Musk. Jadi nah, Twitter. Padahal dia terlihat sebagai pendukung Trump ya kalau dari segi model ya. Enggak, gue juga bukan Trump enggak, Kamala juga enggak. Gue independen kayak Rehan. Independen. Coba kita lihat ntar independennya bagaimana. Independen apa? Kemarin dia juga pilpres nyoblos yang ini jelas-jelas. Ya gue itu kan harus nyoblos, tapi kan bukan partai gitu, enggak. Iya. Ngaruh gak coach bahasa Inggris kayak nih kalau Pep langsung ngomong ke pemain, ini ada translate-nya dulu. Lu yang bikin gue kecewa dan gue yakin pengen setuju sama gue. Bahasa Indonesia tuh bahasa yang gampang dipelajari. Sebenarnya. Terlepas dari pengucapannya ya. Iya. Apalagi cuman masalah komunikasi. Kan nggak ada grammar itu gampang banget. Tapi kalau lu nggak sampai sekarang nggak bisa, lu nggak niat kalau gue bilang. Kalau bahasa Inggris kan lebih susah ya. Kita nggak expect lah pakai translator oke. Cuman bahasa Indonesia tuh dalam 3-4 tahun, setahun 2 tahun harusnya lu bisa komunikasi. Nah itu nggak terjadi. Itu sangat gue sayangkan sih. Iya. Tapi memang kalau lihat pemain Eropa lu kayak Ruud Gullit lah. Lu pikir dia sekolah apa? SMA dia. Johan Cruyff
SMP. Lihat terus kali bisa berapa bahasa. Karena di Itali belajar bahasa Lo berarti Itali. lebih hebat dari Johan Cruyff ya Coach? Banyak ya nih, lebih banyak. Soalnya di kuliah soalnya. Oh. Soalnya kuliah. Secara Cruyff aja kesetaraan SMP soalnya. pendidikan. Hebat tuh berarti. Inilah sebuah bukti kardus. Kalau kuliah itu bukan berarti lu nggak kuliah bukan berarti lu tolol. Karena lu mungkin nggak punya duit. Iya, Ya kan? Tapi maksudnya lebih ke setara pendidikan nih coach. Enggak, gue tahu ini kardus. Cuman gue mau nanya lagi. Gue soalnya tadi belum terjawab. Tadi kan soal kritik mengkritik nih. Fans itu kan rasa sebenarnya protektif sih sama timnas ya, protektif gitu. Bahwa Iya. ini tim kesukaan gue nih, tim Iya, favorit iya, gue nih. iya, iya. Nggak terima kritik apapun. Dan kadang-kadang kritiknya itu tidak objektif sebenarnya. Sorry. Memproteknya itu tidak objektif. Karena apapun pasti Terlalu kalau timnas itu berlebihan benar, lah. Iya. yang menyerang itu salah. Iya. Gitu. Nah, Coach ini kan sekarang ini ya, dia dengan sukses bisa nge-rebrand dirinya Iya. sebagai pecinta tim nasional nih. Iya. Jago, dulu dia nggak peduli soalnya. Nggak peduli. bahas Liga itu. Bener. Begitu banyak pemain Belandanya, ya kan? Enggak. Terus mikir, ini familiar juga nih kan. Enggak. Itu gue ralat dikit. Karena gue benar, lu benar. Gue nggak suka karena mainnya jelek. Tapi semenjak di bawah Sintayong sebelum pemain Belanda datang semua mainnya lebih bagus. Di situ gue mulai nonton. Sebelum gue tahu ini diaspora akan datang banyak, itu gue udah nonton. Semenjak Sintayong lah. Karena dia dari permainan aja bagus. Apa yang nanya tadi bang? Berarti Enggak, itu aja. jadi gue yang gue pengen nanya adalah, ini kan fansnya Coach banyak nih, yang nonton banyak. Fans timnas juga banyak. Nah, sejauh ini fans timnas sama fans Coach masih beriringan nih. Masih selaras nih, masih friendly kan. Tapi gue melihat gelagat-gelagat ya, ini kan karena udah kritik-kritik mulai-mulai ini kan. Sekarang kalau gue lihat netizen udah mulai kritik, udah mulai kritik Sintayong. Jadi di gue, haters gue sama fans gue kalau bahas timnas gabung, mereka dukung gue semua. Tapi lu positioningnya nih kali bang kayak ini pas nih gue kritik. Kalau Sintayong, soal karena marketing kan dia jagonya. Kalau gue mau ngomong apa adanya, bagus gue bilang, jelek gue bilang, apa salahnya? Gak malas gue mikir-mikir positioning itu, rezeki nggak kemana. Kalau dapet duit ya dapet duit aja. Ngapain lu mikir susah-susah gitu? Nah, ini Misal, ini sebenarnya cue buat lo buat bridging. ya udah. Dia kan nggak peduli masalah positioning. Rezeki itu dia ngatur. Gue merasa diri gue harus independen. Itu untuk gue itu penting banget. Oke. Jadi gue nggak mau tergantung dengan partai, dengan ini, dengan itu enggak. Yang bagus gue dukung. Nah, itu dia. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan gini coach. Waktu lu kecil, lu kan tinggal di Utrecht ya, di Utrecht. Gue besar di Utrecht. Besar di Utrecht. Kecilnya di Utrecht. 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 Kecilnya Ada di kol-kolahnya. dari Ini udah kayak awal abad 20 tuh nggak lo? Orang Betawi diajarin sama VOC kan? ya, gue itu lahir di Surabaya sampai umur 12 pindah ke Utrecht. Sampai sekarang nyokap gue masih di Utrecht. Adik gue, keponakan gue, sepupu gue, banyak keluarga di Utrecht. Kalau Utrecht berarti rivalnya apa coach? Rival yang kayak berseteru mulu sama Utrecht itu apa coach? Rivalnya fucking Ajax. Wow, berarti Utrecht rivalitas Ajax, ya kan? Sumpah mah coach ya, ada orang ya dari Ajax ya yang ngata-ngatain Utrecht, yang kayak ini Utrecht kampungan, Nora, macet Oh ada mulu. banyak. Ya, gitu kan. Nggak ramah kan orangnya. Nggak ramah. Orang Utrecht nggak ramah Orang katanya Utrecht kan? nggak ramah, banyak gaya. Banyak gaya. Tiba-tiba orang tersebut Ya, nyalonin jadi pemimpin di Utrecht. Apa yang lu lakukan coach? ya dia datang aja udah habis ya. Nggak, belum pidato. Nggak dikasih Beneran. kesempatan pidato. Gue itu lahir di keluarga Kristen ya, oke. Gue di Belanda nggak pernah gereja, tapi gue selalu ke stadion. Stadion itu, ya susah ya. Gue selalu bilang sepak bola itu menyelamatkan hidup gue. Karena pada saat lu umur 12, lu datang ke negara di mana lu nggak bisa bahasanya, di mana lu beda sama gue non kulit putih, lu kan butuh temen. Mereka nggak perlu berteman sama gue, nggak ada kepentingan mereka berteman sama gue. Berkat sepak bola temen gue banyak. Dan tiap minggu gue ada di stadion, home atau away, every week. Ya. Bertahun-tahun. Jadi untuk gue, dan banyak
fans Utrecht, sepak bola itu lebih. Lu bisa punya mantan pacar, mantan istri, mantan apa aja lah. Tapi lu nggak akan punya mantan klub. Lu sekali cinta di klub, lu nggak mungkin lu nggak pindah klub. Impossible. Gue kuliah di Amsterdam. Lu pikir gue ke stadion Ajax? Fuck you lah gue ke stadion Ajax. Ngerti nggak? Nggak bakalan, tetap Utrecht. Gue kan punya foto ke stadion Ajax, gue begini di foto. Oh, iya. Yang lama, stadion lama yang baru? Baru, Oh, iya, Amsterdam Arena. Amsterdam Arena. Ya, Oh, Amsterdam Arena. Tapi Dan itu masih beredar di sosmed itu. Nggak, emang apa yang bikin kayak jateng aja jangan sampai kayak Gak gitu bisa kan? lah. Gue itu selama menjadi fans Utrecht sering ribut dan ributnya itu sama fans Ajax terutama. Jadi kalaupun Utrecht ketemu tim lain sama fans saya ditungguin di stadion. Kita ribut lah. Mau gimana lagi? Ya. Jadi kalau Ajax itu udah mendarah daging kita bencinya. Jadi kalau misalnya nanti coach ya ada orang Ajax nih ya, Amsterdam nih. Dia datang ke Utrecht nih coach ya. Ya kan? Nanti kalau saya jadi pemimpin Utrecht, fans Utrecht sama fans Ajax nggak ribut lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Lu gak mungkin fans Ajax terus lu dukung jadi mendadak fans Utrecht hanya karena lu punya jabatan. Bullshit itu. Gak bakalan. Sebenarnya gue bilang, sebelum dia pidato udah habis duluan. Tapi kan kalau Terus, misal ada lagi nih, jadi kalau misalnya fans Ajax datang ke Utrecht bilang, saya siap mencintai Utrecht apa adanya. Gak mungkin. Mungkin juga. Gak mungkin. Oke. Berpikir sejauh itu aja nggak bakalan dia. Tolol. misal gini, fans Ajax ini panglima fans Ajaxnya ini Iya. Coach, ke Utrecht gitu kan. Iya. Terus nonton Utrecht tapi di reply, habis itu selebrasi. Itu udah mencerminkan Ya, Utrecht itu, banget ya. Itu menyedihkan itu. Nggak. Kalau lu datang ke Utrecht, you nonton ke Utrecht, nonton ke stadion dan ketua fans Ajax itu udah dikenal, nggak bakal dia bisa masuk stadion. Di bis aja udah digebukin, belum ke stadion. Segitunya kalau lu bicara bola ya. Dan Eric Cantona kan pernah bilang gitu juga. Iya. Lu Nggak bisa boleh ganti. punya mantan-mantan, kecuali mantan anak, nggak mungkin. Mantan klub bola itu nggak mungkin. Jadi kalau lu fans Utrecht atau Ajax tadi lu sebut, mendadak lu ke Utrecht mau jadi karena lu punya jabatan itu, bohong besar. Walaupun calon pemimpin dari Ajax itu ngeborong jersey Utrecht juga nggak Nggak membantu ya. Sampai ini dipanggil Bang di Utrecht. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu Bang tidak Ajax mungkin. di Utrecht kan. Justru kita sebagai fans Utrecht kita curiga. Lu yang dulu jelek-jelekin Utrecht sekarang datang, ada apa di belakang ini? Kok lu pengen merangkul kita? Tambah nggak mau, tambah anti kita. Iya. Karena pasti ada sesuatu dong. Cuma kan kata panglima fans Ajax kayak setiap orang pasti berubah gitu. Not your club. Nggak bakalan klub berubah. Nggak bakalan tuh coach. Tidak bakalan. Impossible itu. Pange kenal gue kan sangat amat kenal. Orang sebut satu klub yang itu cuma Utrecht, bukan Arsenal Barcelona. Itu Gue suka aja. sampai gue lihat di Utrecht itu ada di tembok-tembok bikin baju. Dulu kau hina, sekarang kau pura-pura cinta Utrecht. Ada juga itu. ada juga. Nggak, jadi itu nggak mungkin. Orang kayak gitu harus lu curigai. Curigai kok dia bisa seperti itu. Ini karena pelin-pelan, ini bahaya orang kayak begini. Oportunis kan. Nggak, Di sini ada, dia pindah sini. Coach, pindah. yang kayak gitu tuh itu kan Belanda ya. Itu kan kita ngomong Belanda nih, Belanda. Belanda. Iya. Kalau dalam konteks Indonesia Jakarta gitu juga nggak coach? Kita ngomongin rivalitas antar klub nih kan. Ini kita ngomong strictly soal bola ya. Kita nggak ngomongin yang lain. Iya. Gini ya, yang rivalitas lu sebut, lu lebih tahu Liga Indonesia kan. Yang rivalitas di Indonesia itu apa? Contoh. Ya, Dulu Bandung Persija- Jakarta Ya. misalnya. Bandung Jakarta itu Bandung Jakarta untuk gue kayak Utrecht Ajax. Impossible lu dukung Persib contoh, mendadak lu jadi Boboto, mendadak jadi Jackmania, itu impossible. Gak mungkin itu. Yakin gue. Lu tanya, lu ke Bandung lah, tanya, lu dibayar 100 miliar mau nggak lu jadi Jackmania? Mungkin dalam gua ambil duitnya doang. Hatinya nggak mungkin. Kalau fans bola sejati kayak gitu coach. Iya, nggak mungkin. Bener nggak mungkin. Vigo aja masih Barcelona, Vigo ya. Coach ya. Vigo itu oportunis. Enggak, kalau Vigo lain cerita itu. Dia menyelamatkan temannya. Makanya dia pindah. Siapa ya temennya? Paulo Futre. Oh, yang ini ya. Kalau enggak dia masuk penjara Iya, Paulo iya, Futre. iya. Makanya dia harus Suruh pindah. nebus itu. Iya. Tapi enggak, selain itulah kekhawatirannya kayak
awal-awal kampanye ya kalau di Jakarta gitu kan. Ya. Lu kan sering bilang coach kayak misalkan jangan pernah macam-macam sama fans bola ya. Gitu kan. Ya. Dia kan nggak macam-macam. Dia cuma datang bilang ya saya nggak mau Dia berbawa siapa? sangkut paut politik. Fans Amsterdam. Fans Amsterdam. Emang nggak boleh sebut nama, takut lu? Fans Amsterdam. Iya, Panglima Boboto Iya, lah. Panglima Boboto ke Jakarta. Iya. Terus Dia kan bilang kayak ya udah kalau misalkan itu ada track record masa lalu tentang jejak digital gitu. Saya pernah ngatain Jakarta, saya pernah serang-serang Jakarta. Saya nggak mau mempolitisi nih. Jackmania saya nggak mau politisi gitu. Saya nggak mau nih fans-fans Jakarta. Udah kayak skip aja, kehilangan tuh nggak apa-apa kayak gitu maksudnya. enggak gini. Kalau lu Panglima Boboto datang ke Jakarta, paling untuk silaturahmi, untuk damai. Kan dia tetap fans Persib. Nggak mungkin dia jadi fans Persija. Mau dia tinggal di Jakarta pun dia tetap fans Persib. Mau dia punya uang atau kerja bisnis di Jakarta pun dia nggak akan rubah hatinya. Nggak mungkin itu. Oh, ini udah ke hati ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. I can get, dan itu terjadi di seluruh dunia. Bukan di Indonesia aja. Fans bola itu makanya di luar kan melebihi agama itu fans bola. Jadi kalau agama itu kan dari hati. Utrecht itu trofinya apa sih? Emang enggak? Nothing. Emang tim tidak berprestasi? Iya, betul. Tim yang tidak kalau dilihat diterjemahkan dalam trofi nggak ada. Tapi fansnya, Pak Nge tahu lah, itu Pak Panatas itu sampai orang Inggris bikin dokumentasi tentang hooligans di sepak bola Belanda. Bukan Feyenoord atau klub-klub besar, Utrecht mereka pincer. Karena emang dari dulu itu turun menurun. Utrecht itu edan fansnya, bener-bener edan. Gue punya anak ya, anak gue Utrecht, nggak Utrecht, gue buang lu jadi anak. Tapi nggak mungkin dukung fans lain. Tapi emang menurut lu seblunder itu coach, maksudnya datang ke kota rival gitu kan, ada track record pernah nge-counter, jelek-jelekin, brutal itu. Blunder. Kalau gue gini ya, kalau gue jadi kalau gue inter posisi di Jakarta lah, gue nggak akan bawa topik bola. Karena fans Bobotoh, fans Persib maupun fans Persija tahu ini nggak mungkin terjadi. Ini bukan masalah minta maaf atau enggak. Dimaafkan mungkin iya, tapi hati lu nggak akan berubah. Itu bohong itu. Jadi kalau gue jadi situ, gue nggak akan bahas soal topik bola. Gue bahas kenapa Jakarta macet, kenapa antar Jackmania ribut, kenapa JIS pintunya cuma 2, kayak gitulah. Jadi lu nggak perlu bahas. Lu setuju nggak JIS dipertahankan? Lu setuju nggak? JIS dipertahankan harus dirombak sih. Apanya? Biar exitnya lebih banyak. Harus aksesnya diperbaiki kan. Ya, itu aja. Tapi nggak perlu bikin JIS baru kan? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Buang-buang. Ngapain bikin JIS baru? Bener. Wong itu barang baru kok. Buang duit. Duitnya mending buat untuk selokan biar nggak banjir, kemacetan dan lain-lain. Jadi nggak perlu bikin JIS baru ya? Nggak perlu lah. Emang JIS berapa tahun sih? Iya, lama lo bikinnya. Enggak, baru aja kan? Baru banget. Manfaatin dulu aja Itu ya. kan waste of money yang nggak penting. JIS itu, masalah JIS itu, gue itu dikritik sama fansnya JIS ya. Lu nggak pernah ke JIS, emang gue harus ke JIS untuk tahu cuman exit lu cuman 2? Kan enggak. Nih kan? Yang gue kritik itu bukan JIS-nya, bukan stadionnya, bukan rumputnya, bukan apa. Yang gue kritik karena gue nonton konsernya waktu itu Dewa kan. Dewa, gue lihat, fansnya kan gila itu keluarnya. Itu doang, aksesnya di luarnya itu diperbaiki. Itu doang. Tapi stadionnya sendiri bagus. Bagus menurut lo. Bagus lah, modern. Itu harusnya jadi kandang Persija. Iya. Persija harus bangga punya. Jadi Persija harusnya main di Jakarta, mainnya di Ya iyalah. Masa Persija main di Bekasi? Benar. Iya, dia harus ada juga tempat training groundnya juga harus ada tuh. Persib aja punya berapa stadion tuh? Iya. Jalak Harupat, Gede bagi. Bandung Lautan Api ya. Iya. Jadi nggak ada ampun atau gimana nih kalau misalkan bahasnya adalah rivalitas. Gue sih kalau orang kayak gitu mah oportunis gitu mah gue hindari. Nah, itu orang kayak gitu tuh gitunya siapa tuh? Ya orang yang dengan gampangnya pindah klub itu orang nggak bisa dipercaya itu. Iya dong.
Lu dari situ kan ketahuan. Lu menilai orang kan bukan dari mobilnya apa, bajunya apa, ngomongnya kan bisa cantik. Tapi lihat dia, kok lu bisa gampang pindah klub A ke klub B yang notabene rivalitas gitu. Itu orang dihindari kayak gitu. Bahaya itu. Ya. Oke, Coach, nih kita kan udah ngobrol panjang lebar juga. Ya. Tadi masalah kedaerahan, masalah Bola. sensitivitas, ya, rivalitas. Masalah gitu. fans. Ya, fans sepak bola. Nah, kalau dari Coach sendiri, Coach, lu ngeliatnya yang ideal nih, sosok ideal pemimpin Jakarta, Coach. Lu ngeliatnya yang kayak gimana nih? Yang kenal Siapa ini? Jakarta. Yang kenal Jakarta, gue boleh sebut nama gak? Boleh dong. Boleh. Gue sih orang kayak Rano Karno itu kan kenal Jakarta banget, ya kan. Dan orang kayak gitu harus didukung karena dia tahu karakternya Jakarta seperti apa. Dan Jakarta ini walaupun multinational ya, multi race atau apa, jadi banyak masalah kok di Jakarta yang bisa diperbaiki kalau menurut gue. Dan ya salah satu kemacetan, terus banjir, kayak gitu-gitulah. Dan gue sih, gue udah tahu dukung siapa. Karena yang jelas gue buka, gue nggak mungkin dukung RK. Waduh. Ya simple, yang murni karena itu. Mendadak dia, lu udah bobotoh. Bukan masalah dia jelek-jelekin di Twitter, bukan itu. Tapi nggak mungkin lu mendadak dukung Jackmania, itu impossible itu. Jadi itu untuk gue sih lalu oportunis. Orang kayak gitu baik. Gue nggak percaya orang leader kayak begitu. Mending dia bilang, oke, gue datang ke Jakarta, gue mau jadi Jakarta. Kan dia arsitek ya. Lu perbarui ini itu, fine, nggak ada masalah. Kota tua, lu perbarui yang ini, lu bikin blok-blok apa, itu gue bisa terima. Bahkan gue happy kalau dia. Tapi jangan bahas bola. Itu blunder terbesar dari Eka, bahas bola. Dari Persib, benar. Sekarang dia sama Bobotoh nggak diterima, sama Jackmania nggak diterima. Salah, ini benar-benar blunder terbesar dari RK. Bahwa dia mendadak bisa cinta Jackmania atau cinta Persida. Impossible itu. Jadi lo nggak akan dukung RK, betul dukung Dharma? Iya, ada lagi 02-nya. Enggak lah. Kalau enggak berarti dukung siapa, Coach? Ya Pram lah. Enggak, enggak. Gini, Dharma hadir ini kan karena berdasarkan asas demokrasi ya. Semua orang bisa, tanpa partai pun bisa. Itu melakukan. Tapi kalau dibilang dukung dia, enggak lah. Enggak, gue cari pemimpin yang track record-nya jelas lah. Ya itu. Itu. Ya ini gue dari tadi mancing-mancingnya sampai jawabannya jelas sih. Iya, Pram sama Rano Karno lah. Wis. Untuk gue lebih jelas. Dalam politik itu menurut gue ya, mungkin Pange punya benar-benar. Pemilihan ketua itu the best among the worst kalau menurut gue. Pasti ada sesuatu yang kurang dari lo. Tapi lu pilih yang terbaik dari yang kurang-kurang itu. Yaitu Pram sama Rano Karno. Nah, jadi udah cocok nih, Pip. Udah cocok, Pip. Iya. Udah cocok. Ya, biar sah ya kan. Biar sah nih. Ada orang Betawi. Tunjukin dulu makanya kan. Nah, cocok kan. Cing Justin. Justin. Enggak, gue kan nggak punya. Gini, gue itu kan di Indonesia di usia yang dewasa lah, ya kan. Jadi orang bilang, lu kenapa nggak dukung Persija? Persebaya, karena gue lahir di Surabaya. Gue nggak punya ikatan emosional sama Surabaya, numpang lahir doang. Ya gue suka Surabaya lah. Dan dibilang gue dukung Persija nggak juga. Tapi karena gue tinggal di Jakarta, jadi sewajarnya lu punya attention lebih lah. Intinya gue harap Persija maju lah, kira-kira begitu. Emang ini simbol apa? Ini kan simbol Belanda orangnya. Nederland, Nederland, jij bent de kampioen. Udah kan? Udah. Tapi kalau gua Bang, gua kalau premisnya bola ini paslon 1 sampai 3 tuh sebenarnya cocok banget, Bang. Kalau 1 kan yang dari Bandung kan, 2 kepolisian, 3 tuh emang Persija, Coach. Emang Mas Pram Persija juga, Kediri dan Persija. Itu cocok banget. Jadi kalau harusnya nih, kalau premisnya bola yang nomor 1 itu bawain orang-orang Persib, bawain orang-orang Bandung datang ke Jakarta biar damai. Yang nomor 2 karena kepolisian, dia tuh mengamani, mengawasi. Nomor 3 emang pas jadi gubernur, jadi tuan rumah. Orang Jakarta soalnya. Orang Jakarta soalnya. Iya, orang Jakarta soalnya tahu. Jadi janganlah bilang mendadak. Kayak contoh ya. Saatnya gue belum nikah nih. Gue di Utrecht ketemu cewek Amsterdam, keluarganya Ajax semua.
gue putusin itu cewek. Serius. Udah, Gak ada cerita, gak ada cerita. Oke. Gak ada cerita, karena once lu cinta klub, gak mungkin lu pindah klub. Impossible. Gak ada yang bisa merubah Coach itu. ini dulu, Coach. Apa? 3 ya? Iya.